Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat. Jumpa lagi pada pertemuan kedua kita yang akan membahas tentang topik tokoh-tokoh ilmuwan muslim pada era peradaban Islam. Apa kabar semuanya? Semoga telah menyiapkan diri untuk belajar ya. Ya, sahabat mahasiswa sekalian, usai pembahasan topik pembelajaran ini diharapkan agar kita mengetahui profil singkat para ilmuwan muslim yang lahir dan berdedikasi pada era peradaban Islam. Dan yang kedua, agar kita memiliki motivasi yang kuat dalam mengembangkan keilmuan secara terintegrasi, khususnya di bidang integrasi matematika dan keislaman. Mari kita mulai. Sahabat mahasiswa sekalian, ilmuwan pertama kita adalah Al-Khawarizm. Al-Khawarizm memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Ia lahir di sebuah kota kecil bernama Khawarizm dan yang saat ini dikenal dengan nama Khifah di Uzbekistan ya pada tahun 780 Masehi. Namun ilmuwan Barat dan Eropa lebih mengenal Al-Khawarizmi dengan nama algoritmus atau algoritma. Nah, saat ia remaja, tepatnya di masa Khalifah Harun al-Rashid, Al-Khawarizm ini sudah diangkat menjadi anggota di Bait Al-Hikmah. Ya, Bait Al-Hikmah adalah salah satu lembaga penerjemahan pusat penelitian ilmu pengetahuan dan juga dimanfaatkan sebagai perpustakaan besar ya yang saat itu didirikan oleh Khalifah Harun al-Rashid. Tempat tersebut juga kemudian menjadi ruang berkumpulnya para ilmuwan dari berbagai bidang. Nah, Al-Khawarizm sendiri memiliki sifat yang sangat terbuka dalam mengadopsi ilmu-ilmu pengetahuan dari manapun. Hal inilah teman-teman sekalian yang kemudian membuat Al-Khawarizm melahirkan banyak karya. Salah satu karya terbesarnya adalah di bidang aljabar, yakni dalam buku berjudul Al-Khitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabbalah ya. Nah, buku ini menguraikan perhitungan yang lengkap dalam memecahkan akar positif polinomial persamaan sampai dengan derajat kedua. Teman-teman sekalian, kitab inilah yang kemudian menjadi pondasi penting dalam aljabar di era modern. Al-Khawarizm juga dikenal sebagai orang pertama yang menjelaskan tentang penggunaan angka-angka, termasuk angka 0. Nah, karyanya dalam bidang aritmatika ini tertuang di dalam bukunya yang berjudul Al-Jama' wat-Tariq wat-Tafriq bihisab al-Hind. Ya, di dalamnya Al-Khawarizm menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan berdasarkan kalkulasi Hindu. Buku-buku karya pemikiran Al-Khawarizm inilah ya kemudian menjadi dasar bagi orang-orang Eropa belajar menggunakan angka 0 untuk memudahkan perhitungan kelipatan 0, 10, 100, 1000 dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, bukan hanya aljabar ya. Khawarizmi juga mengenalkan konsep algoritma yang mempengaruhinya sangat besar ya bagi perkembangan teknologi kita hari ini. Dari semua karyanya dalam bidang matematika dan sangat berpengaruh bagi peradaban umat manusia, akhirnya Al-Khawarizm pun dinobatkan sebagai bapak matematika. Nah, yang kedua adalah ilmuwan yang bernama Al-Kindi. Ilmuwan muslim ini lahir dengan nama asli Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq bin Kindi. Ia merupakan putra dari Ishaq bin Sabah yang lahir pada tahun 188 Hijriah atau 874 Masehi. Al-Kindi mendapatkan julukan sebagai filsuf Arab dengan karya fenomenal mengenai filsafat fi al-falsafah al-ula. Ya, beliau ini merupakan filsafat yang pertama. Nah, Al-Kindi sendiri hidup pada masa penerjemahan besar-besaran karya-karya Yunani ke dalam bahasa Arab. Ya, dan memang sejak didirikannya Bait Al-Hikmah oleh Al-Ma'mum, Al-Kindi sendiri turut aktif dalam kegiatan penerjemahan ini.
Karena keahlian dan keluasan pandangannya, ia kemudian diangkat sebagai ahli di istana dan menjadi guru putra Khalifah Al-Mu'tasim Ahmad. Al-Kindi telah menulis hampir seluruh ilmu pengetahuan yang berkembang pada saat itu. Tetapi di antara sekian banyak ilmu, ia sangat menghargai matematika. Sebab bagi Al-Kindi, matematika adalah muqaddimah bagi siapa saja yang ingin mempelajari filsafah. Jadi, menurut Al-Kindi tidak mungkin bagi seseorang untuk mencapai keahlian dalam filsafat tanpa terlebih dahulu menguasai matematika. Ya. Nah, dalam matematika ia menulis beberapa buku tentang sistem bilangan, dan meletakkan dasar dari sebagian besar aritmetika modern, logika, dan geometri. Di antara bukunya tersebut adalah konstruksi bentuk garis-garis tengah, perhitungan yang mendekati dari daftar tali busur-busur sebuah lingkaran, perhitungan teori Archimedes yang mendekati mengenai besarannya suatu diameter, pengantar ilmu hitung tentang jumlah relatif, pengukuran perbandingan-perbandingan dan massa, keesaan dari segi angka-angka, pengantar lengkap logika, dan ringkasan eisagoge porphyry. Ilmuwan yang ketiga adalah Al-Kharaji. Al-Kharaji bernama lengkap Abu Bakar Muhammad Al-Kharaji. Beliau adalah seorang matematikawan muslim sekaligus insinyur dari akhir abad ke-11 dan awal abad ke-10. Beliau berasal dari Persia. Tak ada sumber yang jelas mengenai tanggal kelahiran atau kematian Al-Kharaji. Namun sejumlah sejarawan meyakini sang ilmuwan ini meninggal setelah tahun 1015 Masehi. Memang sangat sedikit sumber mengenai riwayat hidup sang ilmuwan ini. Namanya memang muncul pada era modern dengan sebutan Al-Kharaji atau Al-Karachi. Semuanya didasarkan pada eksistensi karya yang sudah beliau hadirkan. Sejarawan sains modern memandang Al-Kharaji sebagai ahli matematika berkaliber tertinggi. Karyanya yang kekal pada bidang matematika masih diakui hingga hari ini, yakni mengenai kanonik tabel koefisien binomium atau dalam pembentukan hukum dan perluasan bentuk. Nah, Al-Kharaji dianggap sebagai ahli matematika terkemuka dan pandang sebagai orang pertama yang membebaskan aljabar dari operasi geometris yang merupakan produk aritmetika Yunani. Dan beliau menggantinya dengan jenis operasi yang merupakan inti dari aljabar pada saat ini. Karya pada aljabar dan polinomial memberikan aturan pada operasi aritmetika untuk memanipulasi polinomial. Beliau menginvestigasikan koefisien binomium segitiga Pascal. Beliau juga yang pertama menggunakan metode pembuktian dengan induksi matematika untuk membuktikan hasilnya. Nah, ia berhasil membuktikan kebenaran rumus jumlah integral kubus yang sangat penting hasilnya dalam integral kalkulus. Sehingga pada akhirnya Al-Kharaji dikenal juga sebagai ahli matematika pertama di dunia yang mengenalkan teori aljabar kalkulus. Ilmuwan yang keempat adalah Al-Battani. Al-Battani merupakan seorang yang ahli astronomi dan matematika muslim yang berpengaruh pada abad pertengahan. Al-Battani lahir di Haran pada tahun 858 Masehi dan beliau meninggal pada tahun 929 Masehi. Al-Battani mempunyai nama lengkap Abu Abdullah Muhammad ibnu Jabir ibnu Sinan al-Raqi al-Hirani al-Sabi al-Battani, dan orang Arab menyebut beliau dengan nama Al-Battegnius. Al-Battani adalah tokoh bangsa Arab dan sekaligus sebagai gubernur Syria. Beliau merupakan astronom muslim terbesar dan ahli matematikawan ternama di masa itu. Nah, beliau melahirkan trigonometri untuk level lebih tinggi dan orang pertama yang menyusun tabel kontagen. Di bidang matematika, Al-Battani menciptakan penggunaan rasio trigonometri yang masih digunakan sampai saat ini. Al-Battani menggunakan metode geometris yang diperkenalkan oleh Ptolemeus dan Al-Battani juga memperkenalkan konsep kontangen. Perkembangan trigonometri dan pemahaman bintang-bintang mempunyai peran penting dalam kehidupan umat Islam yang kemudian dapat menghitung dengan tepat posisi mereka di bumi dan beribadah ke arah Mekah.
Metode trigonometri inilah yang dikenalkan oleh Battani saat itu juga, yang berfungsi sebagai dasar bagaimana sistem GPS bekerja saat ini ya teman-teman. Nah, kontribusi Al-Battani terhadap sains sangat besar. Bahkan, NASA memberikan nama sebuah kawah di bulan dengan nama kawah Albategnius untuk menghargai jasa Al-Battani. Ilmuwan yang kelima adalah Al-Biruni. Beliau lahir dengan nama Abu Raihan Muhammad Ibnu Ahmad Al-Biruni pada tanggal 4 September 973 Masehi di Kat, atau kita mengenalnya sekarang dengan Kifa. Ya. Nah, Al-Biruni adalah peletak dasar-dasar trigonometri modern. Beliau seorang filsuf, ahli geografi, astronom, ahli fisika, dan pakar matematika. 600 tahun yang lalu sebelum Galileo, Al-Biruni telah membahas teori-teori perputaran atau rotasi bumi pada porosnya. Ya. Nah, Al-Biruni juga memperkenalkan pengukuran-pengukuran geodesi dan menentukan keliling bumi dengan cara yang lebih akurat. Dengan bantuan matematika, dia dapat menentukan arah kiblat dari berbagai macam tempat di dunia. Ya. Nah, Al-Biruni sangat dikenal di masanya baik di timur maupun barat. Ia juga diakui sebagai peletak dasar teori-teori perhitungan segitiga bola, ya, atau hisab al-mutsalasah, ya. Nah, beliau memberikan sumbangan yang signifikan ya bagi pengembangan matematika, khususnya dalam bidang teori dan praktik aritmetika, bilangan irasional, teori rasio, geometri, dan yang lainnya. Yang terakhir, sahabat mahasiswa sekalian, ilmuwan kita yang keenam adalah Umar Khayyam. Ya. Umar Khayyam lahir pada tahun 1048 Masehi di Khurasan. Ya. Nama lengkapnya adalah Ghayasiddin Abul Fatih Ibnu Ibrahim Al-Khayyam. Di bidang matematika, khususnya mengenai aljabar, ia juga menghasilkan sebuah karya seperti Aljabar atau Algebra. Nah, di kemudian hari, karya ini diedit dan diterjemahkan dalam bahasa Prancis. Aljabar dianggap sebagai sebuah sumbangan terbesar Umar Khayyam bagi negerinya dan perkembangan ilmu matematika. Umar Khayyam adalah orang pertama yang mengklasifikasikan persamaan tingkat 1, yaitu atau persamaan linier, dan memikirkan pemecahan masalah persamaan pangkat 3 secara ilmiah. Selain itu, Umar Khayyam juga telah memperkenalkan sebuah persamaan parsial untuk ilmu aljabar dan geometri, yang membuktikan bahwa suatu masalah geometri dapat diselesaikan dengan sejumlah fungsi aljabar pada abad ke pertengahan. Ya. Persamaan semacam ini justru lebih banyak digunakan oleh para ahli matematika Eropa. Hal ini merupakan bukti bahwa Umar Khayyam dan pengikutnya Nasiruddin At-Tusi telah berhasil mendahului para ahli matematika barat. Ya. Karya Al-Khayyam lainnya adalah Jawami Al-Hisab. Karya ini memuat referensi paling awal tentang segitiga Pascal dan menguji balik postulat yang menyangkut teori garis sejajar. Ya, suatu hal mengenai geometri Euclides yang sangat mendasar untuk kita pelajari hari ini. Sahabat mahasiswa sekalian, demikianlah profil singkat tokoh ilmuwan muslim kita di era peradaban Islam. Sebelum mengakhiri pertemuan ini, mari sama-sama kita mereview sedikit tentang pembelajaran kita yang baru saja kita bahas bersama. Bahwa di antara tokoh ilmuwan muslim di era peradaban Islam adalah yang pertama, Al-Khawarizm dengan bidang aljabar, yang kedua Al-Kindi dengan bidang logika dan geometri, yang ketiga Al-Karaji dalam bidang aljabar kalkulus, yang keempat Al-Battani dalam bidang geometri, yang kelima Al-Biruni dalam bidang trigonometri, dan yang keenam Umar Khayyam dalam bidang aljabar dan geometri. Baik sahabat mahasiswa sekalian, semoga kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Salam sehat dan salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.